Sintayong harus menanggung malu karena timnas Indonesia dicukur habis oleh Jepang di Gelora Bung Karno. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Sintayong out. STY out, udah saatnya aja, udah saatnya nih STY out. Waktunya STY out. Waktunya udah. Gak usah pakai perasaan lah, gila. Dia kan cuma kerja ya, kalau kerjanya nggak memuaskan ya santai aja suruh keluar. Slow aja, friend. Iya. Karyawan baru aja. Karyawan baru aja, tenang aja. Udah 4 tahun nggak perform ya gimana? Ya udah kisah-kisah indahnya udah lah di AFC ya kan. Ya. Kemarin Piala Asia. Hampir Olimpiade. Iya itu apa? AFC kan. Udah. AFC Junior. Habis itu romansanya berakhir ya udahlah. Apa ST cocok jadi pelatih U23 aja? Oh, emang dia mau? Gak bakal mau lah. Iya, gengsinya juga. Ya kalau pelatih seniornya Van Gaal mau nggak mau harus mau. Atau Jurgen Klopp pelatih senior. Masa ST nggak mau jadi pelatih U23? Nolak dia, masih bisa nolak dia. Gue sih pengennya Mourinho ya. Cocok banget udah. Ngelatih Hubner lagi Mourinho. Bace. Cocok. Masih ada kontrak Mourinho. Iya, masih bagus juga dia peringkat 1 kan di Fenerbahce kan. Kita review dulu kali ya. Males banget Review apaan ya? Jangan bola dulu. Review lontong sayur. Oke, sekarang kita mau bahas review hangat. Kita waktunya meluapkan kekecewaan kita. Jadi 3 video ke depan isinya akan timnas. Oke, kita sekarang mulai dulu dari review pertandingan. Tapi kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Berdimo 04. Ingat itu. Di seberang saya ada siapa? Nando ultimatum pertama untuk Sintayong. Dan di depan gua Raffi OA. apa itu? 04. OA 04. OA. Anjing kayak Danis di rental. Berarti 0403 OAOE ya? Oke. 0403. OAOE. Karena gue tadi ada sedikit keperluan, jadi di babak pertama gue cuma nonton sekitar 20 menitan lah. Berarti masih bagus tuh yang lu tonton. Masih, makanya gue pas selesai mau nonton lagi. Gimana nih skor nih? Ternyata mengecewakan. Gimana, Vi? Lu melihat? Kita bedah dulu ya, per babak ya. Kita babak pertama dulu deh. Tadi kan gue nonton bareng kan sama Nando. Kayak udah terprediksi lah. Ini bagus banget mainnya nih. Ada harapan tuh. Ada harapan. Harapan itu nyata ya. Harapan itu ada. Asa itu masih ada. Cuman yang udah-udah aja. Kita lawan Australia juga bagus 1 babak iya, doang. Bener, setuju. Ini nggak nyampe 1 babak. Ini nggak nyampe 1 babak. Kayak 20 menit lah semenjak si Kevin Dix ya awalnya cedera. Lama banget tuh pergantiannya tuh. Kita main 10 orang ya. Jepang manfaatin keadaan itulah. Nyerang lewat sisi kirinya mereka. Dapat 1 gol, dapat 2 gol. Ya yang gua mau kritisin itu inilah situasi setelah kita kalah 2-0. Tertinggal. Taktik yang dimainin tuh tetap sama aja gitu. Ini di babak pertama ya. Iya. Taktik yang dimainin tuh masih sama aja, nggak ada semangat untuk ngepres kayak masih idealis lah yang gua lihat tuh ya. Idealis taktiknya Sintayong itulah. Nunggu dari belakang kan lagi-lagi ya. Mau sampai kapan gitu kalau udah 2-0 lu mau nunggu apa lagi selain ngejebolan lagi kalau main kayak gitu. Dari gua cuman kalau untuk di babak pertama yang bagus sih menurut gua sisi kanan kita bagus, Yakob sama Kevin Dix. Apa ya, dari kayak udah bermain lama gitu, chemistry-nya ada mereka berdua. Jadi itu sih yang nyambung ya. Positifnya itu doang sih, Bang. Satu hal positif dari babak pertama itu. Sama peluang-peluang diciptakan juga ya bagus banget lah.
kayak kita dapat 4 peluang di babak pertama kan. Babak pertama 4 peluang. 4 peluang, satu on target tuh Ragnar yang itu juga salah banget sih. Sisi kanan yang kebuka dia kayak pinggir kiri tuh kayak ngapain Pak Haji ngapain gitu kan. Tinggal dicungkil aja itu iya, maksudnya lu main di kandang sendiri gitu. Iya. Kalau nggak pede gitu, bisa-bisanya lu nggak pede kan. Dan kaki terkuat dia kayak kanan ya. Iya, kayak kuatnya kayak kanan malah dia kayak pinggir kiri, nge-shoot kayak kiri kan ya apa ya, bukan mental pemain profesional banget menurut gua. Belum kelihatan gak mateng ya. Iya, kayak nyari amannya tuh kelihatan gitu. Terus ya kalau dibandingin sama Jepang ya eksekusi finishing pemain kita jauh banget, kualitasnya emang kelihatan banget. Soalnya kita 4 peluang kita itu lebih berbahaya dari 5 peluang Jepang. Cuman yang terjadi ya Jepang yang cetak gol gitu. Lebih klinis ya. Ngebuktiin kalau Jepang emang ada 4 level di atas kita lah, jauh. 4 level di atas kita. Karena 4-0. Setiap 1 gol 1 level. Iya. Jauh, menurut gua masih jauh. Jauh ya. Kualitasnya. Gimana dong babak pertama spesifik kalau bisa dilihat bukan sekedar Indonesia tapi Jepang gimana caranya dia bisa mengobrak-abrik kita? Kalau kita lihat dari susunan starting line up, kalau Jepang udah terserah lah mau mainin siapa, udah kualitasnya udah oke banget lah. Di kita starting gak ada masalah gue ngeliat. Udah yang terbaik yang kita punya lah. Itu starting ya. Starting kita udah yang terbaik yang kita punya di luar Ivar yang akumulasi ya. Tapi itu udah oke, udah nggak ada masalah. 15 menit pertama berjalan, 20 menit pertama berjalan, main oke banget nih. Gue bilang sama Raffi, kalau main kayak gini ada peluang nih, bukan seri, bisa menang bahkan. Kalau main konsisten kayak gini, peluang Ragnar, Jepang blunder, terus Kevin Dix dari kanan, Struijk dari kiri. Cuma balik lagi nggak ada yang nyambut dan spesial di babak pertama itu finishingnya ya membuktikan kalau lu bisa bikin peluang, lu bisa nge-create chance tapi lu nggak bisa klinis di depan gawang ya percuma. Cuma ada hasil. Karena sejujurnya harusnya Ragnar itu jadi gol. Udah nggak ada ampun buat gue sih, jujur aja buat gue nggak ada ampun itu. Peluang matang banget. Peluang 1 lawan 1 open space kayak gitu nggak jebol mah kiamat anjing buat gue itu. Jadi pelatih juga gedek juga lah pasti. Iya. Terus si Struijk beberapa kali dapat gini kan, Struijk itu kan striker kan biasanya. Tapi tadi tuh ditaruh di kiri Ragnar ya striker. Ganti-gantian dia. Ganti-gantian dan ternyata nggak works juga. Dua-dua nggak punya insting gol. Bisa golin tapi nggak punya insting striker gitu. Naluriah yang pokoknya ada seperempat peluang gua syuting aja di bola nggak begitu. Memang nungguin dan nyari bola jadi gitu, bola matang. Dan buat gua sih kayak gitu nggak bisa jadi striker gitu, maksud gua. Iya, kabar baiknya ada Ole Romeni, udah nonton kan di situ, tapi ya Ole Romeni udah garuk-garuk pala tadi kita lihat juga kan bete juga. Artinya apa itu? Udah males anjing, nyesel kali ya kan. Ya welcome to Indonesia lah Ole Romeni. Welcome bro. Di luar itu lini tengah juga keteteran ya. Lini tengah. Setelah 20 menit pertama Jepang udah mulai adaptasi sama lapangan, sama suasana, sama apa? Cuaca. Gua tahu dia pengen ngomong. Sama cuaca udah oke banget lah. Jepang udah kembali ke setelan pabriknya dan gol pertama dia membuktikan satu sentuhan dari 3-4 pemain tuh udah kelas memang peringkat 15 dunia, nggak bohong lah. Nggak bohong. Jadi ya buat gua sih tetap Sintayong, nggak ngerti lagi lah gua. Oke, itu spesifik tadi kita bahas di babak pertama. Turun minum, ketinggalan 2 gol ya. Berarti kita sebagai fans pasti berharap ekspektasi ada perubahan. Iya. Ada perubahan. Pasti nih ST-nya bakal ngepres nih. Pasti nih ST kata kita di babak pertama. Tapi gimana Bi setelah masuk babak kedua kick off sama aja, nggak ada perubahan. Sarua kene juga orang Sunda banyak. Sarua anjing. Dan itu sih kita udah bisa ngelihat dari babak pertama sebenarnya lini tengah kita tuh nggak ada kecocokan sama sekali, kayak Nathan dan Tom Hai itu apa ya, kurang bisa lah kalau main bareng tuh menurut gua. Nggak klop. Nathan ini bukan tandemnya Tom Hai lah kalau menurut gua, nggak seimbang satu gitu. Kepala ya. Iya, nggak seimbang. Jadi kita ngelihatnya ya udah lini tengah kita kosong dan pemain Jepang bisa manfaatin dengan mereka tahu rekan satu tim mereka tuh ada di mana, nggak perlu nengok lagi ya. Lini tengah kosong dimanfaatin. Akhirnya karena bermain dengan taktik yang sama kan, main dari belakang lagi-lagi, main santai, ketemu juga kan blunder ya. Akhirnya si Paes
salah ngoper dimanfaatin sama Jepang. Kalau itu murni kesalahan Martin Paes sih, bukan Jay Izes yang nggak bisa nangkep bola, cuman udah salah dari awal. Si Paes ngoper datar kan benar-benar ke pemain Jepang. Ya udah, itu resiko yang harus kita ambil kalau emang lu nggak mau all out attack ya. Iya. Itu yang terjadi gitu, nggak ada perubahan, malah makin buruk. Tapi semenjak pergantian dimasukin Sintayong ada perubahan nggak film ngeliatnya? Menurut gue sama aja sih, kayak pemain kita tuh ngepres satu-satu gitu, nggak ada kayak nggak ada chemistry-nya gitu, nggak ada nengok atau apapun ya, dia individualis banget sih gue ngeliatnya. Kalau masalah ngepres tuh kayak si Arhan tadi sempat ngepres sendiri, Rafa juga sempat ngepres sendiri, kayak gimana mau dapat bola. Jepang udah biasa di press sama Spanyol sama Jerman, ini di press Indonesia yang satu-satu gini ya gampang buat lolosnya, nggak ada masalah bagi dia. Dan apa ya, gue nggak ngerti kenapa si Sintayong kata Nando kan gak mainin Arhan aja dari awal kalau emang mau nyari lemparan surga out gitu kan. Udah 3-0 nyenengin penonton aja lu kalau mau kalah kayak gini nyenengin penonton aja, mainin dari awal. Sedikit ter-entertain lah ya. Itu maksud gua, kalau emang ya people pleaser aja jadinya tuh si Sintayong tuh ya kan. Siapa penonton yang suka? Nathan, fans sebelah, ya ayo main. Arhan, ya ayo main. JJ nih ya kan. Masukin Jordi Amat kan berharap ya emang dia doang yang bisa ngasih bola-bola long ball lah, yang kualitasnya masih ada gitu kan, dibandingin sama fisiknya yang bisa dilakuin cuma long ball. Cuman kepada siapanya lu ngasihnya itu loh, kayak Arhan lu disuruh lari, Arhan sisi kanan kan yang nggak biasa kan disuruh lari, ya akhirnya nggak akan dapet, nggak akan works gitu kalau menurut gua. Iya, secara pemilihan pemain overall nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Dan yang gue sorotin pergantiannya Sintayong itu nggak ngerubah taktik, nge-refresh aja dia. Back diganti back. Foot to foot kan gantinya ya, bukan pemain apa gelandang aja gitu. Iya, bukan perubahan taktik yang signifikan atau gimana. Menurut gua, lu ketinggalan 2-0 babak pertama, 20 menit pertama di babak kedua itu krusial. Lu dapat 1 atau selesai nih ya kan. Malah Jepang dapat ya. Malah milih selesai kan, kalau kayak gitu kan udah mending gak usah main aja. Antara game on atau kandas adanya. Iya, mending lu ngepres 5-6. Maksud gua pun seandainya Jepang dapat gol, kita udah berusaha gitu loh, nggak mempertahankan 2 di tengah, ngepres nanggung, mulai gini. Jepang tuh gue udah ngeliat tuh babak kedua si pelatihnya tuh udah kelihatan tengahnya dikosongin sama Jepang ya kan. Karena babak pertama kan berani duel kan di tengah kan. Berapa kali kita dapat kayak peluangnya Ragnar itu kan dari blundernya BK Jepang kan, karena kita berani fight di tengahnya dikosongin, udah direct aja Jepang juga main 1-2-nya di seperempat lapangan kita kan. Dan menurut gua harusnya udah kayak gitu, 5-6 pemain lu taruh depan. Lu kan main 3-4-3 nih, winger naik, depan ngepres, tengah 1 jaga kedalaman, 1 di atas, jadi 5-5 nih ya kan. Ini malah 2 Jepang dikasih main, dia posisi dia udah nggak ngotot cetak gol gitu loh, dia bisa pegang flow, ya dia enak lah. Nunggu sampai pemain kita geram aja ya kan. Udah anjing gua press nih, maju 1, ngepresnya nggak ada chemistry-nya, nggak kolektif. 1 dapat 1 lepas. Space-nya lepas, namanya lu gerak off position. Pasti ada posisi yang kosong kan, dan itu yang dimanfaatin Jepang. Sesimpel Kevin Dix di babak pertama cedera, main 10 pemain langsung dieksplor sama Jepang sisi kanan kita, dan Jepang udah secara naluriah punya itu gitu. Nggak usah pelatihnya kayak lu ambil, dia udah ngerti sisi sini. Nggak usah ngomong apa-apa pelatihnya. Gue menyayangkan aja Sintayong nggak berani bergambling dengan taktiknya sendiri sih itu. Terlalu takut. Maksudnya bergambling dengan taktiknya gimana, Vi? Kita kan lihat sampai akhir dia tetap idealis gitu aja taktiknya. Maksud gua, lu coba ubah, karena emang ini situasi yang harus diubah. Menurut gua kalau kita lawan Jepang, mereka unggul, kita ngepresnya 1-1 nih, pelan-pelan. Ya mereka dalam keadaan unggul nyaman, mereka dalam keadaan seri aja nyaman, gimana dalam keadaan unggul dimanfaatin sama mereka. Permasalahan Sintayong nggak ada semangat juangnya gitu. Maksud gua fuck atau fuck you lah anjing. Tapi gue ngerasa emang kayak ketika pemain kita tertinggal, kayak nggak ada reaksi dari Sintayong, itu gue ngeliat seakan pemain juga nggak berusaha buat nyari gitu, nggak berusaha buat coba ngeliat opportunity buat cetak gol gitu. Nah ini kan jadi masalah baru gitu gue ngerasanya, karena ya itu tadi kali ya, balik lagi
Sintayong dengan idealismenya ngerasa kalau udahlah ini mah aman lah. Masalahnya idealisme itu berlaku ketika lu jago anjing. Kalau Dan berhasil. itu Ini kayak di dunia apapun lah, lu boleh idealis. Asal lu bisa udah menguasai dunia Buktikan. itu asal lu udah menunjukkan kalau lu bisa hidup dari situ Iya. kan. Kalau kita ngomong general kan, lu boleh idealis asal lu bisa ngasih makan anak istri lu lah. Kalau sama kayak sepak bola, lu boleh idealis kalau lu menang ya kan. Kalau yang apa yang udah lu lakukan menuju ke kemenangan, masalahnya idealisme lu ini belum membawa kita ke kehancuran dari lawan Cina ya kalau kita tarik ulur. Gue nggak, maksudnya gue support Sintayong, tapi menurut gue balik lagi dia kerja buat negara gue anjing. Kalau emang lu ngehe lu anjing, kagak ada urusan lah. Ya masuk akal sih. Karena kalau ya let's say kita bisa bilang kalau explain in football terms kayak Ancelotti deh ya. Iya. Kalau lu idealis, yaudah idealis, tapi buktiin dan dia udah sering buktiin gitu. Dan kan. ketika sekarang kayak gini habis juga sama fans Iya, kan. iya. Tapi bedanya Ancelotti punya pemain yang kualitas individualnya Iya. nggak main-main. Kalau kita kan Iya, harus bener kolektif iya, atau enggak gitu mau nggak jadi mau nothing ya. kolektif. Ternyata sedemikian rupa pemain kita masih belum cukup. Bersama kita kuat anjing, udah sesuai moto negara kita. Bhinneka Bersama Tunggal kita Ika kuat, ya. Bhinneka Tunggal Ika anjing. Unity in diversity, ya itulah. Tapi lu ngelihat permainan Yakob gimana, Vi? Spesifik akhirnya kembali lagi ke starting lineup Yakob. Yakob menurut gua apa ya? Nggak masalah sama sekali dia starting. Menurut gua layak banget sih dari permainan dia di babak pertama dan babak kedua main bentar ya kan diganti sama si Arhan. Ya menurut gua selama dia main tadi sih menurut gua oke banget, apalagi chemistry-nya dapet gitu sama Kevin Dix. Dan si Yakob setelah Kevin Dix diganti juga dapat peluang satu kali kan dari operan Sandy Walsh yang akhirnya dia ketepis juga. Cuman ya bagus lah, oke menurut gua. Aman-aman aja ya. Yakob. Cil, masuk Cil. Itunya nyala gak Cil? Nyala. Masuk dulu. Kita kedatangan langsung nih. Habis dari GBK Habis dari GBK langsung Tom Hay. Bakal klarifikasi kenapa lini tengah kita kehilangan kayak AFK lini tengah kita nih. Tom Lembong ya. Tom siapa nih? Tom Hay. Tom Hay. Tom Hay bakal klarifikasi langsung. Tom and Jerry. Ayo Mas Tom, persiapan. Jadi teman-teman yang belum tahu, kita ini memang deket ya dari GBK. Tom Hay langsung karena dia gagal keni slide. Jadi tadi dia dari GBK ke sini keni slide. Iya. Kita B2 ini, basement 2, GBK. GBK B2. Nah, ini dia Tom Hay. Tom Hay. Ini. Tuh sobek-sobek tadi Gak- ditarik no. Oh, ditarik sama Jepang ini. Parah. Wah, kurang ajar. menjajah. Parah. Kurang ajar. Parah. Jepang kurang ajar ini. Bisa-bisa. Parah, kacau. Kita sudah kehadiran. Siapa ini namanya nih, Mas? Aduh, nama bener. Nama terserah lu aja. Pecinta serial. Roja. Roja. Lu tadi ngeliat pertandingan gimana aja tapi Ja? Gimana ya Kia? Gimana ya? Keren. Jepang. Oh, Jepang yang keren. Jepang yang keren. Anjing nggak nawarin sudut pandang baru pandang Jepang. Ya juga ya, kenapa kita bahas Indonesia ya bahas Jepang lah. Nawarin Bagus sudut banget pandang Jepangnya. Jepang anjing. Nawarin sudut pandang Jepang. Tapi soal Kevin Dix debut. Kevin Dix menunjukkan kualitasnya buat gue ya. Dia pemain kelas Eropa dengan kombinasi Sayuri. Oke banget sih beberapa kali di awal apalagi itu sebelum dia cedera kan. Ya balik lagi cedera. Datang ke siapapun dengan rumput. Wah, mana? Nah. Itu jebret si Coach Justin. Siapa lagi tuh bilang bisa keni slide. Gila lo. Bisa cedera yang ada pemain kita anjing keni slide begitu. Ya lu mau percaya sama Koci atau sama Minamino yang udah main di lapangan, main profesional. Minamino bilang apa? Minamino bilang apa dia? Rumputnya nggak rata kan. Iya pokoknya Ya, nggak jelek bagus lah, lah anjing, intinya jelek. Sederhananya jelek banget rumput. Walaupun pergerakan Yakob oke banget ya. Ya itu akhirnya gue merindukan pemain-pemain Papua. Akhirnya muncul lagi lah pemain-pemain Timur lah ya. Timur kita tuh udah kembali lagi sentuhan-sentuhan Papua. Kan terlalu banyak stylish lah, kita perlu pemain yang work rate tinggi. Dar-der-dor ya. Iya, pace kenceng ya kan, udah cocok lah Yakob lah. Ya, kita panggil Okto aja. Okto. Ya. Udah main di Tarkam dia udah berantem mulu.
Tampolin orang main bola. Nah akhirnya kan Sintayong kena sendiri kan akibat dia nggak bawa Eliano kan. Eliano nggak di Coret lagi. Kevin Dix cedera, dia harusnya masih punya banyak opsi kan Iya, untuk sisi kanan lah. Yakob akhirnya diganti sama Arhan. Iya. Arhan ditarik ke depan, tapi udah beberapa match terakhir Arhan ditaruh depan ya. Cuman depan kiri kan terakhir. Iya, iya. Depan kanan taruhnya. Ja, gimana aja Kevin Dix cedera anjing. Itu kan gara-gara si rumput itu tadi tuh. Gara-gara rumput ya. Gara-gara rumput. Nafak emang tadi. Salah milih ini nih. Salah vendor tuh boy. Kalau vendor pasti. Vendor. Pasti. Kalau itu pasti. Emang beda vendornya sama yang Argentina tapi katanya. Tapi vendor sama vendor ini nggak Dua Lipa. Oh, beda. Oh beda, itu beda. Beda ya? Dua Lipa. Kalau enggak nih GBK, serahin ke gua aja, gua cariin vendor rumput yang paling bagus. Bisa gua. Duitnya nggak cengli dong, makanya bisa mah bisa sebenarnya, duitnya aja nggak cengli kayaknya. Masa Ki 80.000 penonton, duit masih Iya, masih iya. mikir aja tiket Sebulan sekali ya. 700.000 tiket. Sebulan sekali. Iya. Merki amat manusia. Belum tadi wota-wota ya. Iya, JKT. Tuh kan main di driving golf Esensia aja ini ya. Tadi. Rumputnya lebih bagus tadi. Dekat OBP apa yang baru? Top golf. Top golf. Rumputnya lebih bagus. Lebih bagus anjing. Di Krukut ada juga tuh di Krukut tuh. Benar. DNA. Di Krukut. Bagus. Bos Winsop. Iya. Kalau udah gini kan puyeng ya. Maksud gua kayak, tapi lu ngelihat better gak Vi dibanding lawan Cina. Apa terakhir lawan Cina? ya? Cina. Permainan. Enggak, rumput. Oh, rumput. Kita- Oh, lawan Terakhir ini. lawan Australia. Australia. Oh iya, Australia. Better nggak? Apa sama aja? Rumput nih nggak bisa dibilang better. Ini pembahasan 3 bulan yang lalu soalnya. Sama kayak- sama aja waktu Iya, ini pembahasan 3 bulan yang lalu kita masalahin rumput ya. Kalau masih dibahas kayak gini berarti belum ada perkembangan menurut gua. Iya ya. Masalahnya alih-alih ngebenerin rumput, dia malah ngebayar key opinion leader buat Iya. Bayar buzzer udah bilang aja buzzer aja. buzzer ya, bukan key opinion leader. Kan gue jujur aja, gue kalau opini bagus gue suka, tapi kalau kayak gini jatuhnya udah buzzer loh, begini mah. Iya sih. Ya menurut maksud ini kali Do, pasti Koci dateng masih bagus, Masih kali, bagus masih kali, anget iya. banget. Sekarang udah kena panas hujan Iya. dan dibiarin kali Do. Mana? Di Dia- Old Trafford juga kena panas hujan. Iya ya. Itu anjing. rumputnya anjing, masalahnya kelihatan banget dari kamera tuh ya. Gimana yang main Kalau dong? nggak salah 30 menit sebelum main masih tukang rumput masih jalan itu ya. Iya masih Ngecek-ngecekin. ngapain itu? Masih motong ya? rumput itu. Masih potong rumput. Kayak rumah orang kaya. Gua Mainnya nggak di tahu lagi Madia dah tuh. kalau rumput begitu Mendingan. mah. Madia jadiin stadion utama. Ya rumput bagus juga kita belum nggak menang sih, tapi Betul. paling enggak permainannya lebih apa, coba nih rumput udah bagus, apa yang mau lu tunjukin gitu, aliran bolanya lebih lancar. Lebih tergambar lah ya. Iya. Walaupun menang juga kemungkinan enggak gitu ya. Pasti itu. Udah pasti kalah sih, Pasti kalah jujur, sih, jujur. Iya sih. Apalagi ya, ngomongin apa? Keresahan kalian apa lagi? Soal pertandingan tadi. Kalau gue sih ngelihat yang spesifik gue highlight, iya. Witan sih, kenapa masih main Witan? Lu kenapa aja lu marah sama Witan? Kenapa emang? Nggak apa-apa. Ki, nggak jelas aja itu. Gak jelas itu orang. Gue dibanding Witan, Eliano gue masukin. Eliano makanya ini ya bumerang lah buat STY ini nyoret Eliano. Maksudnya lu punya pemain yang bisa di berbagai posisi gitu, Iya. malah lu coret ya akhirnya dapetnya kayak gini. Tapi kan. jadi pertanyaan adalah, sebenarnya berarti Sintayong menilai Eliano nggak bersaing itu dong. Mungkin secara kualitas. mungkin nggak sesuai seleranya Sintayong, mungkin itu kan balik lagi subjektivitas pelatih. Kalau balik lagi, kalau menang Ya fakta udah, lah anjing salah, ya kan, iya. kita Mau pasti mau maafin. ngomong apa. Iya. Sekarang masalah permainannya nggak membuktikan apa-apa, itu yang jadi problem kan. Iya sih. Udahlah, skuad Belanda nih, mayoritas main di klub Belanda, bahasa Belanda, udah pelatih Belanda. Pelatih Cari Belanda. pelatih Belanda banyak. Koman ya Do ya. Siapa Koeman. nih? Koeman ya? Koeman. Cocok udah Ronald Koeman. Klopp lagi nganggur Klopp. Kata gua, Klopp Iya, Klopp bisa itu Klopp. Gua kalau sama Klopp mah nyengir gua. Full senyum gua. Gegen pressing. Ya Suruh lari itu orang-orang. Lari, udah lari semua itu. Tom Hay merah banget udah itu mukanya anjing. Kayak udah. Kayak matang. Kayak De Bruyne kalau capek. Iya kayak De Bruyne kalau capek anjing. Tapi terlepas dari apapun itu, balik lagi ya, bukan masalah permainan, bukan masalah starting 11 gak ada masalah ya. Reaksi setelah
ketinggalan tuh nggak ada gitu, itu yang kita Nggak bisa. Makanya mendingan tadi gue nonton mendingan Arsenal dong. Arsenal unggul baru lemah, ini kita kalah lemah. Iya, Gak mentalnya mau lebih parah lagi. Wah anjing, Pi, Indonesia main kayak Arsenal nih anjing, udah nahan terus nih. Iya, tapi pas lagi kalah nah. Arsenal pas lagi menang. karena pas lagi menang. Oke deh kalau gitu kita bertemu lagi besok di pembahasan preview. Kita mau preview timnas lawan Arab Saudi. Semoga aja kita bisa meraih poin 3 untuk menjaga asa ke Piala Dunia atau round 4 ya. Round 4. Sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rentau.